Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, Imam Muslim dalam kitab Sahih beliau meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Nabi Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid menceritakan suatu waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengirim kami sebagai pasukan perang ke daerah Huraqah yang dihuni oleh kabilah Juhainah. Sesampainya di sana, kami menyerang mereka secara tiba-tiba di waktu pagi hari, dan kami berhasil mengalahkan mereka. Namun setelahnya, kata Usama, saya dengan salah seorang sahabat dari Ansor bertemu dengan salah seorang laki-laki dari mereka, maksudnya dari kabilah Juhainah tadi. Yang sahabat dari Ansor menahan diri untuk tidak membunuh laki-laki ini, karena sebelumnya dia ketika bertemu dengan kami langsung mengucapkan kalimat La ilaha illallah, dia bersahadat, sehingga sahabat Ansor tadi menahan diri untuk tidak membunuhnya. Namun kata Usama, saya tusukkan tombak saya kepada dia sampai laki-laki tadi meninggal dunia. Kemudian sesampainya kami di Madinah, berita ini juga diterima oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau Usama telah membunuh seseorang yang telah mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Maka Usama dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya kepada Usama, "Benarkah wahai Usama, engkau membunuh seorang laki-laki yang telah bersyahadat, yang telah melantunkan kalimat tauhid?" Dijawab oleh Usama kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, dia mengucapkan kalimat tauhid bukan tulus dari hatinya, bukan untuk benar-benar masuk Islam, tapi dia mengucapkan kalimat tauhid untuk melindungi dirinya sebagai taktik agar tidak dibunuh." Kemudian pertanyaan ini diulang-ulang oleh Nabi, "Wahai Usama, benarkah engkau membunuh orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah?" Diulang terus pertanyaan itu oleh Nabi kepada Usama, sehingga Usama mengatakan dalam hatinya, ketika itu saya berandai-andai saya belum masuk Islam, karena begitu malunya dengan pertanyaan Nabi tadi. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan, "Wahai Usama, benarkah engkau membunuh seseorang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah?" Dijawab oleh Usama, "Wahai Rasul, dia mengatakannya untuk melindungi diri agar tidak dibunuh." Kemudian ditanya Usama oleh Nabi, "Kenapa engkau tidak belah saja dadanya, sehingga engkau bisa pastikan dia mengucapkan la ilaha illallah benar-benar tulus masuk Islam, atau dia untuk melindungi dirinya?" Intinya kata Nabi, kenapa dadanya tidak engkau belah saja? Terkait dengan peristiwa ini Allah turunkan firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat yang ke-94. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian berangkat berjihad, jika kalian berjihad di jalan Allah, fatabayyanu, maka bersikap hati-hatilah, bersikap telitilah. Jangan pernah kalian serta-merta mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam atau dia mengucapkan kalimat tauhid, kalian katakan lasta mu'mina, kalian bukan orang beriman. Fatabayyanu, bersikap hati-hatilah. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, ada 3 pelajaran yang ingin kita ambil dari peristiwa yang dialami oleh sahabat Usamah bin Zaid ini. Pelajaran yang pertama, dalam kehidupan kita jangan begitu cepat memutuskan hukum atau menilai sesuatu ketika ilmu kita belum mencukupi atau memadai. Ini sangat penting. Jangan tergesa-gesa menilai ini seperti ini, jangan tergesa-gesa menilai hukum ini seperti ini. Padahal ilmu kita, pengetahuan kita terhadap masalah ini tidak mencukupi, tidak memadai. Dalam hidup kita, bisa jadi kita akan menemukan dan melihat orang berjalan melewati jalan yang sama, tujuannya sama, tapi niatnya berbeda. Perbedaan niatnya itu bisa sangat jauh, seperti langit dan bumi. Jalan yang dilewati sama, tujuannya sama, tapi niatnya berbeda jauh. Kita kasih contoh.
dalam surat Yusuf ayat 24. Kisah antara Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min dubur. Keduanya sama-sama berlomba atau sama-sama berlari menuju pintu, dan si perempuan, maksudnya Zulaikha, menarik baju Yusuf dari belakang sampai baju Yusuf robek. Kalau kita lihat secara kasat mata, ini tujuannya sama. Nabi Yusuf tujuannya sama-sama ke pintu. Zulaikha tujuannya juga sama-sama ke pintu. Kalau kita tidak memiliki ilmu yang memadai, tidak punya pengetahuan yang cukup, kita akan mengatakan antara Yusuf dan Zulaikha sama-sama berlari menuju pintu. Tetapi kalau kita melihat lebih dalam lagi, ini perbedaannya luar biasa, seperti langit dan bumi. Bagaimana tidak? Yusuf lari ke arah pintu dengan tujuan agar bisa selamat dari maksiat, agar tidak terjatuh kepada dosa. Sementara Zulaikha lari ke pintu, mengejar Yusuf ke pintu agar bisa melakukan dosa dan maksiat. Seperti itu. Maka kita tidak bisa menilai sesuatu, menghukum sesuatu jika ilmu kita tidak lengkap terhadap hal tersebut. Benar memang dalam kehidupan kita begitu banyak hal yang terang benderang, begitu banyak hal yang sangat jelas. Bohong kalau kita katakan dalam hidup ini tidak ada sesuatu yang meyakinkan. Ada. Namun ada satu ungkapan yang sangat menarik. Ungkapan itu mengatakan seperti ini: niat seseorang tidak bisa diketahui oleh orang lain, sehingga orang lain tidak bisa menilai niat orang lain. Jadi kita punya niat kita tidak bisa diketahui oleh orang lain, sehingga orang lain tadi tidak bisa memberikan penilaian kepada niat kita. Nilai niatnya 9, nilai niat 10, nggak bisa. Juga dikatakan seperti itu. Niat seseorang juga tidak bisa diketahui oleh setan, sehingga setan tidak bisa merusak niat orang lain. Begitu juga dengan malaikat, kata malaikat pun tidak bisa mengetahui niat seseorang, sehingga tidak bisa ditulis oleh malaikat. Satu-satunya yang mengetahui niat kita seperti apa kita di dalam, hanya Allah yang tahu. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, Imam Syirazi pernah mengisahkan peristiwa yang begitu berkesan beliau alami ketika kecil. Kata Imam Syirazi, suatu malam saya dengan ayah saya dan beberapa orang kami tidur di masjid. Kemudian di pertengahan malam saya dan ayah saya terbangun. Sementara yang lain meskipun tidur di masjid, mereka tetap tidur. Ketika kami terbangun untuk melaksanakan sholat tahajud atau sholat malam, kata Imam Syirazi, saya berkata kepada ayah saya, "Wahai ayah, kenapa mereka ini tetap tidur? Seandainya mereka mau bangun untuk melaksanakan sholat tahajud, tentu akan lebih baik." Itu kata Imam Syirazi. Langsung ditegur oleh ayahnya. "Ya bunayya, wahai anakku," kata ayahnya, "seandainya engkau tetap tidur dan engkau tidak melaksanakan sholat tahajud, jauh lebih baik daripada engkau bangun, engkau sholat tahajud, namun engkau menganggap remeh apa yang dilakukan oleh orang lain. Engkau berprasangka yang tidak baik kepada orang lain. Engkau membicarakan yang buruk-buruk dari orang lain. Lebih baik engkau tertidur daripada engkau bangun." Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka sejatinya meskipun kita ibadah sunatnya tidak begitu banyak, ibadah-ibadah nawafil kita sedikit, tetapi kita punya sikap rendah hati, kita punya sikap tawaduk, jauh lebih baik daripada ibadah atau sholat sunat kita banyak tapi ada kesombongan di dalam diri kita. Itu tidak bagus. Kita perlu juga ingat, sejatinya yang memisahkan antara kita kalau kita melakukan ketaatan dengan orang lain yang melakukan maksiat hanya rahmat dari Allah. Hanya itu pemisahnya. Kita bisa taat, kita tidak jatuh kepada maksiat karena ada rahmat dari Allah. Seandainya rahmat Allah dicabut, dihapus, dihilangkan dari kita, tidak akan ada beda antara orang yang melakukan ketaatan dengan orang yang melakukan kemaksiatan. Orang yang melakukan ketaatan dicabut rahmat oleh Allah, dia akan terjatuh kepada kemaksiatan, melakukan maksiat seperti yang dilakukan oleh ahli maksiat. Bahkan na'udzubillah, bisa jadi maksiat dia lebih besar daripada ahli maksiat karena rahmat tadi dicabut oleh Allah. Kita bisa taat karena ada rahmat dari Allah. Dan juga sejatinya
kita ini bisa dipandang baik, dinilai baik oleh orang lain, itu karena aib-aib kita ditutup oleh Allah. Seandainya aib-aib kita dibuka oleh Allah, tidak ditutup oleh Allah, niscaya orang akan memandang kita, menilai kita tidak sebaik pandangan mereka sekarang. Maka di antara para ulama salaf itu mengatakan seperti ini: seandainya dosa dan maksiat itu bisa mengeluarkan bau, niscaya tak seorang pun orang yang mau mendekat dengan kita. Karena begitu banyaknya dosa-dosa kita yang sebenarnya ditutupi oleh Allah. Karena ditutupi oleh Allah, orang memandang kita sebagai orang baik, orang melihat kita sebagai orang soleh. Makanya juga seperti itu. Dari sini kita belajar bahwa setinggi apapun tingkat kesolehan kita, sehebat apapun ibadah yang kita lakukan, kita tidak berhak merendahkan orang lain yang melakukan maksiat. Kita tidak bisa memandang remeh orang yang tidak melakukan ketaatan. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran ketiga dan terakhir, Imam Sufyan Ats-Tsauri suatu kali menuturkan kisah beliau kepada sahabat-sahabatnya. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, saya pernah 5 bulan berturut-turut tidak bisa bangun melaksanakan sholat tahajud karena ada satu kesalahan, karena ada satu dosa yang saya lakukan. Ditanya oleh sahabat-sahabat beliau, wahai Imam, dosa apa yang kau lakukan sehingga terhalang melaksanakan tahajud selama 5 bulan berturut-turut? Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, pernah suatu hari saya masuk ke dalam masjid. Sesampai saya di dalam masjid, saya melihat seseorang sedang berdoa dalam masjid, dan dia dalam keadaan menangis sejadi-jadinya, berdoa menangis kepada Allah. Spontan terlintas di dalam hati saya mengatakan, orang yang berdoa menangis di masjid ini berdoa karena ria, berdoa karena pamer, berdoa karena ingin dipuji oleh orang lain. Setelah mengucapkan kata-kata itu dari hati saya, 5 bulan berturut-turut saya terhalang dari melakukan sholat tahajud. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat jamaah sholat zuhur yang dimuliakan Allah, di sini kita juga diajarkan bahwa kita tidak bisa memastikan, tidak bisa menilai niat apa yang ada dalam hati seseorang. Terkait dengan niat apa yang ada di hati seseorang ketika melakukan sesuatu, bukan kita menilainya. Kita serahkan penilaiannya kepada Allah. Dan bahkan jangankan untuk menilai niat orang lain, terkadang untuk menilai niat kita saja kita kesulitan. Saya melakukan ini karena apa? Saya melakukan ini ikhlas atau itu sulit. Tetapi yang anehnya, di saat kita susah untuk menilai niat kita sendiri, begitu banyak orang yang kadang begitu pede bisa memastikan si fulan ria, si fulan ikhlas, si fulan niatnya tidak baik. Banyak orang yang seperti itu. Ini sangat aneh. Menentukan niat kita saja sulit, tetapi dia bisa seakan-akan memastikan niat orang lain, seakan-akan dia sudah membelah hati orang, seakan-akan dia sudah masuk ke dalam hati orang lain. Hal terakhir yang ingin kita sampaikan terkait dengan niat ini, termasuk di antara perilaku yang sangat tercela dan sangat tidak baik adalah ketika seseorang menilai orang-orang baik, menilai orang-orang tulus memiliki niat yang tidak baik dalam melakukan ketaatan. Contoh paling sederhana, misalnya melihat anak gadis pakai jilbab, dan tiba-tiba orang mengatakan dia memakai jilbab bukan karena mentaati agama, tetapi karena rambutnya banyak rontok, rambutnya tipis, rambutnya keriting, rambutnya begini, makanya dia pakai jilbab. Ini tidak baik. Dan ketika misalnya ada pemuda yang rajin ke masjid, dikatakan ini pemuda ketinggalan zaman, pemuda yang ditinggalkan oleh teman-temannya karena tidak punya pergaulan, dia lari ke masjid. Ini luar biasa, menyalahkan niat orang yang berbuat baik, bahkan menyalahkan niat para ulama. Ketika terjadi hal seperti ini, contoh lainnya, melihat orang bersedekah, dituduh dia bersedekah ingin pamer. Misalnya ada karyawan yang berusaha datang cepat, menuntaskan pekerjaan cepat, dituduh ini menjilat, ini cari muka. Ketika perilaku ini muncul, ada 2 kesalahan besar. Kesalahan yang pertama, orang yang berprasangka tidak baik tadi, kesalahan pertama, dia tidak bisa mengikuti, dia tidak bisa mengiringi, dia tidak bisa melakukan kebaikan seperti orang lain. Ini kesalahan dia. Orang bisa melakukan kebaikan, dia tidak melakukan kebaikan. Kesalahan yang kedua adalah dia menuduh niat baik orang bahwa orang ini memiliki niat yang tidak baik. Jadi ada 2 kesalahan. Kebaikan orang tidak diikuti, niat baik orang dituduh sebagai niat yang
tidak baik. Barangkali ini 3 pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa yang dialami oleh sahabat Nabi Usamah bin Zaid. Yang pertama, jangan menilai, jangan menghukum sesuatu ketika ilmu kita tidak memadai. Yang kedua, seberapapun taat dan solehnya kita tidak punya hak untuk merendahkan, menilai orang lain yang bermaksiat atau yang tidak melakukan ketaatan. Dan yang ketiga, kita tidak bisa menilai niat orang lain, hanya Allah yang bisa. Niat kita saja sulit kita nilai, apalagi niat orang lain. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.